Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat malam. Saya sebagai moderator, perkenalkan nama saya Erzon Ahmad Alian. Di sini saya sebagai untuk moderator dari Jerry dalam seminar hasilnya. Langsung saja, saya langsung persilakan Jerry untuk memulai. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Jerry Fernando dengan MPM G1C016044. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Perlakuan Alkali dan Water Absorption terhadap Ketangguhan Komposit Berpenguat Serat Batang Pisang ABK. Musa Teklis. Sebelumnya saya ucapkan kepada dosen pembimbing utama saya, Bapak Dr. Henry Setiawan, STMT, dengan dosen pembimbing penamping saya, Bapak Angki Puspawan, STMN, dengan dosen penguji pertama, Bapak Agus Wandi, STMN, dan dosen penguji kedua, Bapak Ahmad Fauzan Suryono, STMT. Adapun yang melantar belakangi dalam penelitian saya ini sebagai berikut, material komposit serat alam merupakan material alternatif yang sangat menguntungkan bila dibandingkan dengan material monolik lainnya, di mana ini telah berkembang dengan cepat dan semakin mendapatkan perhatian serius dari para ilmuwan dan para insinyur yang bergelut dalam bidang ilmu bahan, material skin, dan mekanika bahan, mekanika of material. Hal ini disebabkan karena serat alam yang digunakan sebagai penguat komposit tersebut mempunyai berbagai keunggulan. Di antaranya, sebagai pengganti serat buatan, mampu merendam suara aroma lingkungan, mempunyai densitas rendah dan kemampuan mekanik tinggi, yang dapat memenuhi kebutuhan industri di bidang rekayasa. Serat alam mengandung sifat polar dan hidropolik dari lignosa dan sifat non-polar dari termoplastik, menghasilkan percampuran yang sangat sulit karena tidak terdepresinya alam terlebih dahulu, diberi perlakuan alkali dengan tujuan untuk menghilangkan getah dan lignin dan kotoran pada serat agar dapat meningkatkan kekuatan ikatan serat dan matrik. Kemudian pisang ABK Musa Tikutilis adalah salah satu spesies pisang yang merupakan tumbuhan asli Filipina namun tumbuh liar dengan baik di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi Utara, khususnya di Pulau Taulit di Desa Iseng. Nama lain pisang Manila dan serat pisang. Serat pisang ABK mempunyai sifat fisik yang kuat dan tahan lembab dan air asin sehingga baik digunakan sebagai bahan pembuat tali kapal laut karena kuat mengapung di atas air dan tahan garam. Komposit berpenguat serat alam memiliki kelemahan apabila diaplikasikan di lingkungan basah. Hal ini disebabkan serat alam bersifat hidrofilik, cenderung menyerap air dalam lingkungan basah. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian terhadap water absorption untuk mengetahui ketangguhan komposit serat batang pisang ABK Musa Teklis yang diaplikasikan pada lingkungan basah. Adapun tujuan dari penelitian saya ini, yang pertama, mendeskripsikan pengaruh pelakuan alkali terhadap water absorption pada komposit berpenguat serat batang pisang ABK. Kedua, membandingkan ketangguhan komposit polister berpenguat serat batang pisang ABK sebelum dan sesudah perendaman air laut dan aquedes. Batasan masalah pada penelitian saya ini, yang pertama, bahan yang digunakan terdiri dari serat pelepah pisang ABK, resin polister Eukalak, BQTN 157, dan katalis jenis metalik keton periodic. Kedua, perbandingan resin dan katalis adalah 100:1. Tiga, perlakuan alkali meliputi perendaman dalam 5% NaOH selama 1, 2, dan 3 jam. Yang diikuti dengan proses netralisasi menggunakan air bersih. 4, teknik manufacturing menggunakan metode hand layup. Kelima, larutan untuk uji water absorption menggunakan air laut dan aquedes. 6, pengujian yang dilakukan adalah uji water absorption yang mengacu pada ASTM D570 dan pengujian uji impact mengacu pada ASTM D5942. Adapun tinjauan pustaka pada penelitian ini, pertama, komposit. Komposit adalah suatu material yang terbentuk dari kombinasi dua atau lebih material sehingga dihasilkan material komposit yang mempunyai sifat mekanik dan karakteristik yang berbeda dan material pembentuknya dapat dilihat pada gambar.
Kemudian resin polister. Resin adalah senyawa polimer rantai karbon, polimer, yang berasal dari kata poli atau banyak, dan mer, ikatan, senyawa polimer rantai karbon, dapat didefinisikan sebagai senyawa yang mempunyai banyak ikatan rantai karbon. Resin merupakan bahan pembuat fiberglass yang berwujud cairan kental seperti lem, berkilir hitam atau bening, berfungsi untuk mengeraskan semua bahan yang akan dicampur. Kemudian serat yang saya gunakan adalah serat pisang abaka. Serat pisang abaka merupakan salah satu serat alam yang berpotensi sebagai penguat komposit batang pisang abaka. Memiliki jaringan seluler dan pori-pori yang saling berhubung, serta apabila telah dikeringkan akan menjadi padat, menjadikannya suatu bahan yang memiliki daya serap yang cukup bagus. Kemudian katalis. Katalis adalah cairan yang sering digunakan pada proses pembuatan komposit. Fungsi dari bahan ini adalah untuk percepat reaksi pengeringan dalam suhu ruangan. Namun, dalam suhu ruangan, pencampuran katalis 0 sampai 0,2 ke dalam resin. Ini harus sesuai aturan, yaitu dengan presentasi 0,2 sampai 0,5%. Pengujian pada serat pisang abaka memiliki dua pengujian. Pertama, penyerapan air atau water absorption. Kedua, pengujian impact Sarpi. Penyerapan air atau water absorption dalam komposit dalam menyerap uap air dalam waktu tertentu. Water absorption pada komposit merupakan salah satu masalah, terutama dalam penggunaan komposit di luar ruangan. Dapat digunakan dengan persamaan daya serap air atau persen. Sama dengan MB dikurang MK dibagi MK dikali 100%. Untuk pengujian impact Sarpi adalah suatu pengujian yang digunakan untuk menentukan sifat suatu material yang mendapatkan beban dinamis. Sehingga dari pengujian ini dapat diketahui sifat ketangguhan suatu material, baik dalam wujud liat maupun ulet serta getas. Besarnya energi yang diserap oleh benda uji dapat digunakan persamaan berikut dengan E serap sama dengan G dikali R cos beta dikurang cos alpha. Untuk nilai kekuatan impact dapat dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut. Harga impact sama dengan E serap dibagi A. Adapun diagram arir yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Mulai, kemudian studi literatur dan penentuan topik bahasan. Selanjutnya, persiapan serat batang pisang abaka, melakukan perlakuan alkali 5% dengan waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Selanjutnya, manufacturing komposit dengan melakukan pengukuran berat, pengukuran dimensi, uji impact menggunakan standar STM D5942. Kemudian, melakukan uji water absorption sesuai dengan STM D570 menggunakan cairan aquades dan air laut. Kemudian dilakukan pengukuran berat, pengukuran dimensi, uji impact menggunakan standar STM D5942, analisa data, pembahasan dan selesai. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama alat, timbangan, jangka sorong, sekerap, papan, gelas ukur, kaca, kemudian alat uji impact, kuas, suntikan, mikroskop, ragum, dan gergaji besi yang terakhir. Bahan yang saya gunakan yang pertama resin polister, kemudian serat batang pisang abaka, kaca, katalis, amplas, dan terakhir NaOH atau alkali. Untuk prosedur pembuatan semen, yang pertama dilakukan persiapan serat batang pisang abaka. Selanjutnya, kemudian dilakukan perendaman dengan cairan alkali 5% selama 1 jam, 2 jam, dan 3 jam. Setelah itu, dilakukan pencucian serat hingga bersih. Kemudian, serat dijemur hingga kering.
serat dipotong dengan standar STM yang telah ditentukan. Langkah berikutnya, melapisi cetakan spesimen dengan mirror glass. Kemudian setelah itu dilakukan penyusunan serat ke dalam cetakan, lalu dituangkan campuran resin dan katalis ke dalam cetakan. Untuk langkah terakhir, setelah spesimen mengeras, dibongkar dari cetakan. Adapun perhitungan yang dilakukan, yang pertama volume cetakan sama dengan 16 cm dikali 8 dikali 0,5 cm sama dengan 64 cm kubik. Fraksi volume serat pisang abaka 10% sama dengan 10% dikali 64,6 cm kubik sama dengan dapat hasil 6,4 cm kubik. Untuk massa jenis serat batang pisang dikali 20% volume cetakan sama dengan 1,5 gram per cm kubik dikali 12,8 cm kubik. Mendapatkan hasil 19,2 gram. Adapun dimensi spesimen yang digunakan, yang pertama dimensi spesimen water absorption mengacu pada STM D570 dengan panjang 7,76 mm dan lebar 25 mm dan tebal 5 mm. Kedua, dimensi spesimen uji impact untuk komposit mengacu pada STM D5942 dengan panjang 75 mm dan lebar 10 mm dan tebal 5 mm. Adapun prosedur pengambilan data, yang pertama pengambilan data dan pengukuran dimensi. Kedua, data awal uji impact. Selanjutnya perendaman dan dilakukan pengambilan data water absorption 0 sampai 2 hari pertama per 4 jam, 3 sampai 8 hari per 8 jam, 9 sampai 20 hari per 12 jam, 20 hari sampai 30 hari per 24 jam, 31 hari sampai 45 hari per 48 jam. Untuk yang terakhir, melakukan penguji impact dan pengukuran dimensi selama 45 hari. Adapun hasil dan pembahasan pada penelitian saya ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, uji water absorption dengan media perendaman air laut. Dapat dilihat pada grafik berikut ini. Dari data penyerapan air pada serat dengan fraksi volume 10% dan 20% dapat diketahui bahwa nilai tertinggi penyerapan air yaitu pada serat dengan fraksi volume 20% sebelum diberi perlakuan alkali, yaitu sebesar 14,334%. Sedangkan nilai terendah penyerapan air yaitu pada serat dengan fraksi volume 10% dengan perlakuan alkali 5% pada waktu perendaman 2 jam dengan nilai sebesar 7,016%. Hal ini disebabkan karena semakin besar fraksi volume serat pada komposit menyebabkan peningkatan water absorption. Kedua, water absorption dengan media perendaman aquades. Dapat dilihat pada grafik dari data penyerapan air pada serat dengan fraksi volume 10% dan 20% dapat diketahui bahwa nilai tertinggi penyerapan air yaitu pada serat dengan fraksi 20% sebelum diberi perlakuan alkali, yaitu sebesar 12,577%. Sedangkan nilai terendah penyerapan air yaitu pada serat dengan fraksi volume 10% dengan perlakuan alkali 5% pada waktu perendaman 2 jam dengan nilai sebesar 7,695%. Pertambahan fraksi volume yang besar, maka jumlah laju cairan yang masuk ke dalam komposit juga semakin banyak. Sedangkan pertambahan berat komposit yang kecil mengakibatkan laju penyerapan aquades yang kecil. Kemudian coefficient diffusi, yang dimana dapat dilihat pada tabel pada cairan perendaman air laut, coefficient diffusi tertinggi yaitu sebesar 95,856 meter kuadrat per sekon. Pada fraksi volume 20% perendaman selama 0 jam tanpa perlakuan yang terendah mendapatkan nilai 1,409 dikali 10 min 12 meter kuadrat per sekon.
Pada fraksi volume 10% perendaman selama 2 jam, sedangkan pada cairan perendaman Aquades, koefisien difusi tertinggi yaitu sebesar 81,597 X 10 pangkat min 12 meter kuadrat per sekon pada fraksi volume 20% pada fraksi volume 20% selama 0 jam tanpa perlakuan. Dan yang terendah dengan nilai 7,048 dikali 10 pangkat min 12 meter kuadrat per sekon pada fraksi volume 10% selama 2 jam dengan perendaman Aquades. Dari hasil tabel menunjukkan bahwa koefisien difusi lebih rendah terjadi pada perendaman air laut dibandingkan Aquades. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan nilai perpindahan cairan air laut pada komposit lebih sedikit dibandingkan dengan nilai penyerapan atau perpindahan cairan pada Aquades. Semakin tertinggi nilai difusi, maka ketahanan daripada komposit akan semakin rendah, sedangkan nilai difusi yang rendah menunjukkan ketahanan dari komposit semakin baik. Selanjutnya pengujian uji impact. Dari uji impact, dari hasil pengujian harga impact dengan 2 fraksi volume yaitu 10% dan 20%, harga tertinggi pada fraksi volume 20% dan dengan waktu perendaman 2 jam yaitu sebesar 17,160 kilojoule per meter kuadrat. Hal ini terjadi karena dengan bertambahnya fraksi volume serat menyebabkan energi serap komposit mengalami kenaikan sehingga kekuatan impaknya juga meningkat. Penambahan fraksi volume serat menunjukkan serat penguat semakin banyak dan komposit sehingga gaya yang diterima oleh matrik akan diteruskan kepada serat penguatnya. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar komposit bahwa serat berfungsi sebagai penguat. Adapun kesimpulan yang dihasilkan pada penelitian ini, pertama, perlakuan alkali pada serat bata pisang abaka berpengaruh terhadap penyerapan cairan pada komposit. Pengujian terabsorpsian penyerapan cairan terkecil diperoleh pada komposit dengan fraksi volume 10% yang diberi perlakuan alkali 5% selama 2 jam, baik pada perendaman dalam cairan Aquades maupun air laut, masing-masing sebesar 7,016% dan 7,695%. Kedua, ketangguhan komposit mengalami penurunan setelah proses perendaman dalam cairan. Nilai ketangguhan impact tertinggi setelah perendaman diperoleh pada komposit dengan fraksi volume 20% yang diberi perlakuan alkali 5% selama 2 jam baik pada perendaman Aquades maupun air laut yaitu sebesar 16,345% dan nilai ketangguhan impact terendah pada fraksi volume 10% yang diberi perlakuan alkali selama 3 jam yaitu sebesar 9,132%. Untuk saran pada penelitian ini, pertama, menambahkan pengujian mekanik pada penelitian selanjutnya, yaitu uji tarik dan uji bending. Kedua, memvariasikan perlakuan lebih dari satu perlakuan dan bertujuan untuk mengetahui perlakuan mana yang paling bagus. Tiga, memotong ukuran spesimen komposit lebih teliti dan sesuai dengan STM yang telah ditentukan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan dari PPT Saudara Jerry. Langsung saja kita buka sesi pertanyaan. Sesi pertama itu ada 2 penanya terlebih dahulu. Untuk yang bertanya silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Lutfi. Saya ingin bertanya, apa pengaruh volume pada serat? Apa pengaruh fraksi volume pada serat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertanyaan kedua, boleh bertanya. Ya, Saudara Takashi boleh udah bertanyanya tadi? Saya ulangi lagi sekali lagi ya.
tadi saya menanyakan bagaimana proses hand layup itu dan apa kelebihannya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bertanya. Saya langsung persilakan Jerry untuk menjawab. Untuk pertanyaan dari terima kasih. Bagaimana proses atau metode hand layup pada dan kelebihannya? Metode hand layup itu sendiri merupakan metode pembuatan komposit dengan cara menuangkan resin dengan tangan ke dalam serat, kemudian memberikan tekanan sekaligus meratakan menggunakan roll atau kuas. Proses tersebut dilakukan berulang-ulang hingga ketebalannya tercapai. Untuk kelebihannya itu memiliki 3 kelebihan. Pertama, peralatan sedikit dan harga lebih murah. Kedua, kemudahan dalam bentuk dan desain produk. Ketiga, variasi ketebalan dan komposisi serat dapat diatur dengan mudah. Untuk pertanyaan yang kedua tadi, untuk pertanyaan saudara Wendy tadi, apa pengaruh praksi volume pada serat? Langsung saja saya jawab. Dengan bertambahnya praksi volume serat menyebabkan energi serat komposit mengalami kenaikan sehingga kekuatan impaknya juga meningkat. Apakah saudara ini sudah jelas? Baik, saya sudah jelas. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya buka untuk sesi pertanyaan kedua untuk 2 penanya saja. Silakan ingin bertanya. Ingin bertanya, Pak Moderator. Ya, silakan langsung. Baiklah, perkenalkan nama saya Ari Gandamusi, NPM G1C018-059. Di sini saya akan ingin menanyakan apa kelebihan dari serat pisang abaka sehingga dapat digunakan sebagai bahan penguat komposit. Mungkin itu saja. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang mau bertanya langsung saja. Saudara Jadi langsung jawab. Untuk kelebihan dari serat pisang abaka itu, material komposit berupa serat batang pisang abaka merupakan salah satu alternatif pilihan sebagai pengganti dari bahan tambang dengan kelebihannya mudah didapat, tahan korosi, kekuatannya tinggi, ramah lingkungan, serta dengan biaya yang ekonomis. Apakah saudara Arisda tahu? Sudah paham? Baik, sudah paham. Terima kasih atas Bang Jerry. Untuk sesi pertanyaan sudah saya tutup. Saya langsung lanjut ke Jerry untuk menutup seminar hasilnya. Baiklah, itu saja yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.